Keempat, mengenai sistem penomoran. Di modul ini, pertama kita akan membahas materi mengenai penomoran desimal. Jadi penomoran desimal atau bilangan desimal itu merupakan penomoran yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau sering dipakai oleh manusia. Penomoran ini ditemukan pertama kali oleh Abu Abdullah Muhammad pada abad 780 sebelum Masehi. Nah, sistem penomoran ini menetapkan bahwa penomoran dimulai dari angka atau bilangan 0 hingga ke n, gitu. Nah, contohnya di sini 743 itu bilangan bulat. Lalu kalau 743 ini dijadikan bilangan ke penomoran desimal, gimana caranya? Gampang, yang pertama kita ubah setiap perbilangan itu ke dalam bentuk satuan, puluhan, dan ratusan. Gitu. Contohnya, angka paling kanan 3, 3 itu satuan, kita kalikan dengan pangkat dari penomoran desimal. Pangkat penomoran desimal itu adalah 10 pangkat n. Di sini 3 dikali 10 pangkat 0, 10 pangkat 0, 1, 3 dikali 1, 3. Lalu masuk ke puluhan, kita ambil bilangan di tengahnya, 4. 4 dikali 10 pangkat 1, 10 pangkat 1, 1, jadi 40. Nah, lalu ada bilangan paling kiri, ada 700. Kita ambil 7-nya, 7 dikali 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 kan 100, jadi 7 dikali 100, 700. Nah, jadi jika kita gabungkan atau kita jumlahkan, maka 743 itu dalam bilangan bulat bernilai 743 juga dalam bilangan desimal, gitu. Karena ini penomorannya desimal, jadi 743 tetap 743 ya. Begitupun dengan contoh yang kedua, 74,3. Nah, ini kan bilangan pecahan. Kalau kita konversikan ke dalam bilangan desimal itu gimana? Sama caranya, cuman di sini ada peraturan angka di belakang koma itu harus dikalikan 10 pangkat min n. Jadi di sini karena 3 itu di belakang koma, kita kalikan dengan 10 pangkat min 1. Begitupun jika ada angka lain di belakang 3, kita akan kalikan 10 pangkat min 2 hingga pangkat min n-nya. Nah, 10 pangkat min 1, kita kalikan 3, jadi 3/10, puluhannya 4 kali 10 pangkat 0, dan ratusannya 7 kali 10 pangkat 1. Nah, jika kita jumlahkan 700 tambah 4 tambah 0,3 ya, jadi 74,3 gitu. Nah, selanjutnya materi yang kedua, penomoran binari atau biner. Nah, sistem biner ini ditemukan oleh Gottfried Wilhelm pada abad ke-17. Nah, di sistem biner ini kita mengenal dua simbol angka atau bilangan, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem biner ini jumlahnya ada 8, di mana 1 byte itu berjumlah 8 bit. Nah, sistem biner inilah yang dipakai atau sering dipakai oleh mesin-mesin seperti mesin pabrik, komputer, laptop. Dalam mengoperasikannya, mereka berkomunikasi antar perangkat keras itu menggunakan sistem biner gitu. Nah, untuk sistem biner itu pangkatnya yaitu 2 pangkat n. Dimulai dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 gitu. Nah, ini contohnya. 101 itu bilangan bulat. Kita ubah ke dalam bentuk biner seperti gimana caranya? Sama caranya kita akan menyisikan angka dimulai dari yang paling kanan. Angkanya 1 ya. Di sini 1 kita kalikan dengan 2 pangkat n. Karena biner basisnya 2 pangkat n, kita kalikan dengan 2 pangkat 0 yang pertama. 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 nilainya 1. Iya. Gitu. Sekarang 0 angka tengahnya kita kalikan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 dikali 0 tetap 0.
Sedangkan angka yang ke terakhir di sebelah kiri 1 kita kalikan 2 pangkat 2. Jadi 4 gitu. Setelah kita tambahkan oke. 4 tambah 0 tambah 1 sehingga 101 dalam bentuk biner sama dengan 5 dalam bentuk desimal gitu. Selanjutnya 101,01 kita ubah ke dalam bentuk desimal itu bagaimana? Caranya sama, jika ada angka di belakang 0, kita akan kalikan dengan 2 pangkat min n. Seperti ini, 1 dikali 2 pangkat min 2, karena dia terletak di baris kedua di belakang 0. Begitupun dengan 0, 1, 0, 1. Jika kita jumlahkan, totalnya akan bernilai 5,25 dalam bentuk penomoran desimal. Nah, sekarang gimana caranya agar dari 5 dalam bentuk desimal itu kita ubah ke dalam bentuk biner? Caranya sangat gampang, teman-teman. Jadi di sini 5 dalam bentuk desimal kita ubah ke dalam bentuk biner ya. Oke. Kita mulai dari 2 pangkat n, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, hingga 2 pangkat 3 seterusnya. Coba, 2 pangkat 0 itu nilainya 1, 2 pangkat 1 nilainya 2, 2 pangkat 2 nilainya 4. Nah, kita menginginkan 5. Berarti 5 itu jika 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 4, 7. Nggak mungkin kan 5 nilainya. Nah, caranya ini 1 kita ambil, ini 2 karena tidak bisa atau kelebihan jika kita tambahkan, kita coret. Nah, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti bilangan binernya adalah 1, 0, dan 1 gitu. Jadi yang kita coret itu dianggap 0. Gitu, teman-teman. Gampang kan 101 dalam bentuk biner. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga mengenai sistem penomoran heksadesimal. Jadi penomoran heksadesimal ini ditemukan juga pada abad ke-17 di daerah atau negara Spanyol. Dan sistem penomoran ini berbeda dengan 2 penomoran lainnya, di mana pada sistem penomoran heksadesimal ini menggabungkan sistem penomoran angka dengan sistem penomoran alfabet. Nah, jika ditotalkan, bilangan heksadesimal ini ada 16 angka, dimulai dari 0 sampai F. Nah, ini perbandingan antara sistem desimal, biner, dan heksa. Nah, ini ada soal sebuah sistem penomoran heksadesimal, yaitu 2AD akan kita konversikan ke dalam bentuk desimal. Nah, caranya mudah, sama seperti cara-cara sebelumnya. Kita ambil bilangan yang sebelah kanan terlebih dahulu, angka D. Angka D akan kita kalikan dengan penomoran atau pangkat dari heksa itu sendiri, yaitu 16 pangkat N. Nah, 16 pangkat N dimulai dari pangkat 0 hingga pangkat ke N. Di sini 16 pangkat 0 itu 1, kita kalikan dengan angka D. Lalu ada angka huruf A, kita kalikan dengan 16 pangkat 1. Sedangkan penomoran atau angka 2 kita kalikan dengan pangkat 16 pangkat 2 gitu. Jika ditotalkan 512, 160, 13. Jadi totalnya 685 dalam bentuk desimal gitu. Begitupun dengan jika ada angka di belakang koma, kita akan kalikan dengan pangkat min satunya. Di sini pangkat min satunya dari heksa sendiri yaitu 16 pangkat min n. Di sini 1 kita ambil 16 pangkat min 2 jadi 1/256, 5 16 pangkat min 1, D 16 pangkat 0, A 16 pangkat 1, dan 2 16 pangkat 2. Jika kita jumlahkan, hasilnya akan menjadi 685,316 dalam bentuk desimal. Nah,
pertanyaan lainnya, gimana sih dari 2AD ini kita konversikan ke dalam bentuk biner? Nah, caranya mudah, kita pakai tabel cheat sheet yang ini. Sekarang kita oke. 2AD kita ubah ke dalam bentuk biner. Oke, sekarang kita lihat D dulu. D itu dalam bentuk biner, di sini nilainya 11.101. Oke, A itu A 1010 dan 2 sendiri bernilai 0010. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi jika kita gabungkan, inilah bentuk biner dari 2AD16 jika kita konversikan. Jadi 2AD16 atau heksa dalam bentuk biner bernilai 0010, 1010, dan 1101 gitu. Nah, sekarang giliran teman-teman yang belajar sendiri, dan di sini ada contoh video eksplorasi bagaimana caranya mengkonversi dari bentuk biner ke heksa dan sebaliknya. Teman-teman dapat klik di link YouTube berikut ini. Nah, terima kasih teman-teman. Pada modul keempat kita akan bertemu pada modul selanjutnya.